Guys, hari ini gue mau ajak kalian semua buat kuliner di daerah Malingping, Banten. Penasaran? Let's explore. Oke, kita lagi di jalan. Kita mau makan siang di daerah Benuangan. Binuangan. Binuangan. Itu apa kota Binuangan tadi? Desa apa? Katanya desa apa namanya, desa nelayan, nggak tahu sebenarnya apa kan. Bapaknya belakang santai itu. Ini informasi dari sini. Kita rencananya di sana mau lesehan, tapi menunya seafood. Semoga seafoodnya enak dan fresh ya. Ya masih fresh itulah ikannya dan makanan seafood yang lain. Terus pokoknya setelah ini gue mau kasih tahu pemandangan selama perjalanan ke Binuangan. Hai. Terus jangan lupa kita sama Latte juga ikut ke Binuangan, tapi dia nggak makan seafood ya Latte ya. Kamu makanan sendiri. Sumpah di sini pemandangannya bagus banget. Terus di sini tuh ada perahu-perahu nelayan gitu. Jadi betul kata bapak di belakang kalau ini ternyata desa nelayan karena di sini banyak perahu-perahunya. Guys, gue udah sampai di tempat makan siang pertama kita. Apa namanya? Lesehan Teh Ida. Lesehan Teh Ida. Semoga langsung ketemu sama Teh Idanya ya. Yap, dan semoga enak ya guys. Let's go. Si Teh Idanya mana? Ini Teh Idanya. Halo. Gede juga ikannya. Ini ikan apa nih? Kakap merah. Ikan merah. Ngomongnya kok. Tangkap. Guys, Segede ini itu. fresh banget. Fresh. Terus ini apa? Kamu mau? Mancung. Belum pernah nyoba sih. Aku juga belum. Mau nyobain ini nggak? Aku belum pernah nyoba. Boleh. Dibakar. Ditimbang dulu guys. Itu aja. Satu tuh kayaknya berempat. Cukup tuh. Apa mau coba ini satu yang kecil? Itu ya. Tapi pilihin yang kecil aja kali ya Teh. Ini yang bagus tuh. Ya udah. Ya boleh itu deh. Ada apa lagi Teh selain ikan? Cah kangkung sama karedok. Cakung sama karedok. Iya. Sama cah kangkungnya deh teh. Iya. Karedoknya juga. Karedok satu. Pilihan sambelnya? Ya, sambal kecap ada, sambal tomat ada, sambal cobeknya. Ya udah itu dua-duanya deh. Oke, ditunggu. Makasih Teh. Guys, ini pemandangannya keren banget. Jadi gue bisa makan langsung dengan pemandangan pantai yang ada di belakang. Ini meja gue yang di sini. Dan ini pemandangannya. Keren banget. Semoga makanannya juga enak. Gue jadi gak sabar buat nungguin. Dan setelah ini gue bakal kasih unjuk ikan bakarnya yang sedang dibakar. Sekarang kita mau nyoba buat main ke pantainya. Kamu ikut nggak? Apa? Mau nyoba main ke pantainya, kamu mau ikut nggak? Ya udah, pantai juga di situ. Nggak seru jawabannya, males. Kalian bisa ngeliat ini saungnya ada di belakang, jadi view-nya langsung ke pantai. Terus di sebelah sana itu perahu-perahu nelayannya. Kelihatan nggak di sebelah sana? Itu banyak banget. Jadi seharusnya kalau kita makan di sini atau mungkin di sekitar sini, semua ikan-ikannya harusnya sih masih fresh ya. Jadi kita tunggu aja. Kalian harus lihat, Foto yuk. ini pasirnya putih, airnya jernih banget. Bagus deh. Enak banget. Airnya dingin, jernih, terus pasirnya putih. Guys, ini ikannya yang tadi gue pilih lagi dibakar. Itu bumbu ikannya buat nanti diolesin ke ikannya. Guys, di sebelah sini ada musola. Jadi kalau misalnya kalian untuk beragama muslim pengen sholat, kalian bisa sholat di sini.
Jadi nggak perlu khawatir untuk bingung sama sholat di mana. Guys, ini makanannya udah datang semuanya. Gimana, Kita siap? cobain. Siap. Ini sambelnya. Sambelnya ada 2. Jadi ini ada sambal kecap sama ini ada sambal tomat. Jadi ya tinggal kalian pilih aja sesuai selera kalian. Kalian sukanya yang mana? Iya, cuman terlihat ini tadi ngeliat prosesnya buat yang sambal ini itu buat tomatnya itu digoreng, dibakar, terus buat bawangnya juga dibakar. Jangan lupa meninggalkan ini, bawang. Itu wajib selalu ada di menu apapun itu. Kangkung masuk. Nih, aku juga sekalian mau cobain sambal kecapnya guys. Jadi langsung 2. Yang kita pilih yang banyak bawang ya. Cuci tangan belum? Udah. Oke, berdoa dulu sebelum makan. Men, let's go. Mulai dari Makan, kakap guys. merah. Nggak pakai sambal ya? Nggak pakai sambal, iya dong. Ya, terus. Oh, bumbu yang tadi enak banget. Bumbunya enak. Gue bisa ngasih tahu kalian kalau ini beneran gak amis dan kita bisa habisin semuanya. Karena enak. Ini bumbunya nyerap banget sampai ke ikannya. Bumbunya yang tadi kalian lihat, yang pas lagi pembakaran itu, sekarang kita coba pakai bumbu kecap. Yuk. Harus bandingin sama sambal yang ini dulu. Oh iya benar. Kakap merah lagi, pakai sambal yang sambal dadak satu ini. Sarapan buat kalian. Enggak, aku lebih suka yang ini. Aku kecap lagi. Bumbu kecap. Karena kamu Tapi- lebih suka sambal dadak. Sambal yang ini itu pedes banget dan fresh. Wah, nggak tahu lagi. Aku lebih cocok sambal yang ini. Aku sih tetap kecap. Sekarang kita mau coba Tadi ikan Ikan apa? si- Ikan moncong si itu moncong-monyong satu ini. original ya? Original. Guys. 1, 2, 3. Dia lebih smoky menurutku. Aku lebih suka yang teksturnya yang ini, moncong. Kan lebih garing sih. Di kulit dia yang ini nih, yang ini nih. Lembut tapi beberapa yang garing. Bumbunya sama kan? Bumbunya sama tadi pas aku lihat di sana. Warna Aku kayak- merah gitu, bukan yang kayak bumbu kecap gitu. Saya aku kayak ngerasa agak beda rasanya. Mungkin dari ikan gitu. Mungkin. Kita coba kangkungnya sekarang. Abis ini aku mau nebak ini kangkungnya pakai terasi apa enggak. Setelah kita cobain. Oke. Let's go. Enggak. Enggak. Kalau aku kan sukanya agak asin ya. Aku nggak suka sih. Iya. Manisnya sih ada, cuman nggak over. Tapi Jadi- kayak buat gurih-gurihnya juga menurut aku masih agak Masih oke kurang. lah ya. Hah? Masih agak kurang malah. Oh gitu. Kemanisan menurut kamu. Iya. Coba ya kita coba lagi. Suapan kedua. Pakai nasi sekarang. Oke. Menurut aku gurihnya masih agak kurang. Manis ya yang kamu. Manis. Masih manis. Tapi oke lah, masih enak. Sekarang kita mau coba karedoknya. Let's go. Pedesnya mantep pol. Pertama yang di mulut tuh pedes dulu. Abis ngerasain pedas, aku langsung berasa banget togenya. Karena aku nggak begitu suka toge guys. I'm sorry, tidak approved by aku. Approved by me. Karena seger. Guys, sekarang gue mau buktiin approve atau tidak freshnya ini ikan atau enggak. Gue mau cobain dari mata ikan. Nggak amis, Nggak amis. nggak amis. Berarti approve. Bener-bener nggak amis. Berarti benar masih fresh banget ikannya di sini. Nambah guys, piring kedua. Alah, Karena- nasinya juga cuman segitu. Tidaknya aku nambah. Karena ini enak banget bumbunya. Approve ya. Approve. Mantap nih Teh Ida. Chef Chef kiss kiss buat Teh Ida. Teh Ida. Mantap. Ini satu lagi ketinggalan. Setelah gue makan, si ikan kakap merahnya mirip sama dagingnya kue, tapi nggak terlalu keras juga. Terus mirip sama ikan bawal juga, lembutnya juga dapat. Sekarang kita mau rating dulu makanannya. Kita seperti biasa menebak, jadi langsung spontan uhuy aja. Kita makan di
Lesehan Teida Suweni di daerah Binuangan. Jadi untuk ratingnya 1, 2, 3, 9. Aku 8 buat ikan. Oke. Aku 9 buat fresh ikannya sama sambelnya mantap. Iya. Terus tadi juga kayaknya ada sedikit kunyitnya, tapi nggak over banget, jadi pas. Kita sekarang mau spill harganya. Sebutin dulu satu-satu. Iya, yang pertama tadi kan kita pesen ikan kakap sama ikan monyong ya, tapi di sini Ikan kakap langsung merah. ya ikan ikan monyong. kakap merah sama ikan yang monyong apalah itu aku lupa. Cuman di sini langsung dihitungnya 1 kilo. Itu 1 kilo ikan itu di 150.000. Terus nasinya itu kita tadi pesan 4, totalnya 30.000. Karedok 1 itu di 10.000, kangkung 10.000, kita tadi juga pesan 1. Terus es jeruknya kita pesan 3 itu di 15.000. Terus satu lagi aqua ini di 5.000. Jadi total semuanya kita di 220. Nih guys, buat billnya. Kalian bisa pause aja videonya buat ngelihat totalnya berapa. Setelah ini kita mau lanjut lagi kuliner, jadi stay tune ya. Bareng sama latte. Nah, asisten pribadi aku guys. Ya alhamdulillah udah dapet iPhone 15. Pribadi. Teh, makasih ya. Kita mau lanjut jajan lagi, makan terus. Ya, makin gendut gue. Oke, ini adalah tempat kedua kita buat kuliner. Ini sekarang kita ada di mana? Lesehan Mila Rasa. Ya, di Mila Rasa itu Jadi- daerah Benuangan. Benwangan. Jadi kita nyarinya based on Google Maps sih waktu itu. Jadi kita nyari tempatnya ini tuh di Google Maps based on review aja. Semoga enak dan di sini dia ada udang gala yang gede-gede. Nah, tadi kita udah pesen. Abis ini kita lihat proses masaknya gimana. Ini namanya Udang gala. udang gala. Memang gede-gede ya udangnya ya. Ini udang air tawar. Ini ikannya kita pesen. Ini ikan kakap putih. Seperti biasa kita mau lihat waktu dimasak itu kita pilih dibakar. Udang sama ikannya masih di prepare. Jadi stay tune. Ini sekarang kita mau coba lihat buat ke pantainya dekat dari tempat makannya dan ini aksesnya guys. Ini airnya bagus banget warna biru. Guys, ini makanannya udah datang. Di sini ada udang galanya dibumbuin dengan bumbu saus tiram. Terus tadi kita pesan karedok. Karedoknya agak sedikit berbeda dari yang kemarin ya. Potong-potongannya aja sih sebenarnya. Yang paling best dan wajib dicoba adalah ikan kakap putih. Terus ada udang gala yang kita minta buat dibakar. Kita seperti biasa pesan kangkung, cuman tadi requestnya pakai terasi. Terus ini yang wajib banget, sambal dadaknya. Oke, langsung kita cobain semuanya. Ini gue udah ambil nasinya, segini aja. Ini sambal dadaknya udah gue tuang sebelah situ. Yang pertama wajib dicobain adalah udang galanya. Kemarin yang tempat pertama itu sebenarnya pengen udang gala, cuman udang galanya nggak ada. Akhirnya nemu di tempat ini. Nah, langsung coba original dulu tanpa nasi. Masih fresh. Sekarang kita pakai nasi sama sambal. Sambalnya pedas banget. Seperti biasa.
kayak yang gue temuin kemarin, dia itu pakai kunyit. Kalau di sini kayaknya banyak yang bikin sambal pakai kunyit. Seger, jeruknya berasa dipakein, tapi pedes banget. Sekarang mau coba udang galanya saus tiram. Saus tiramnya berasa banget, mantap. Dagingnya tebel banget, mantep banget bro. Sekarang pakai sambal. Makin seger, nggak nyesel nemu udang gala. Lanjut, kita cobain ikannya. Yang pertama harus dicoba adalah matanya. Kalau misalkan matanya fresh seger, berarti ini benar-benar fresh. Kita coba. Fresh, masih seger. Sekarang kita coba dagingnya. Kita coba teksturnya kayak ikan yang kemarin gue ajak kalian jalan-jalan, bukan ya? Hampir-hampir mirip sama yang kemarin gue makan tuh, ikan kakap merah. Cuman yang ini teksturnya lebih mendekati sama bawang. Sekarang kita pakai sambal. Ini bakal salah banget kalau misalkan gue pesan ikannya digoreng, karena yang bakar itu lebih mantap. Sekarang kita mencoba kangkungnya. Ini dia pakai terasi, karena tadi gue minta pakai terasi. Ingat kemarin gue pesan kangkung juga, dan itu manis, gue nggak habisin. Dan yang ini itu nggak terlalu manis, asinnya dapat. Kita lanjut lagi karedoknya. Sepedes apa? Sama nggak kayak kemarin? Oh enggak, lebih pedes yang kemarin. Nah ini pas. Nggak tahu kenapa ini karedoknya lebih fresh yang kemarin. Ini enak. Dan nggak terlalu pedas. Yang kemarin pedas banget. Gue mau kasih tau kalian kalau di sini mungkin tempatnya lebih sederhana dari yang sebelumnya, karena di saungnya emang semuanya nggak disediain meja, jadi makannya antara di bawah atau piringnya lo ambil. Kalau memang kalian pengen makan di meja, di sebelah sana itu disediain. Seperti biasa, gue mau kasih tahu ke kalian total yang gue pesan itu di harga berapa dan rating pribadi dari gue. Yang pertama disclaimer-nya adalah gue di sini makannya 4 orang. Yang pertama itu ada udang gala 1 kg di harga 250.000. Terus ada ikan kakap putih di harga 104.000, nasi dan lain-lain itu 40.000, satu karedok 10.000, kangkung 10.000. Jadi totalnya 414.000. Kira-kira rating yang gue bakal kasih itu di 8. Ya mau ke tempat ini kalian bisa cari aja di Google Maps, namanya Lesehan Ikan Bakar Mila Rasa. Itu di daerah Jalan Raya Binuangan, kilometer 01, Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Lebak, Banten. Kalian bisa nikmatin sendiri makan lesehan di depan pantainya langsung. So segitu dulu dari gue, kita lanjut lagi jalan-jalan. Biasanya pakai bihun. Ya, Itu apa? Yang bingung soal. oh soun. Biasanya pakai apa? Semua pakai kalau campur. Ya udah deh, yang biasanya pesen aja. Kalau yang gedenya juga bakso ikan juga. Iya, sama. Cuman bedanya gede sama kecil Ada aja. ukuran aja.
Oke, sekarang kita berdua mau cobain bakso ikannya. Kita mau kasih tau dulu di sini dapatnya apa aja. Yang pertama ada bihun. Karena tadi pilihannya ada dua sebenarnya, bihun atau soun. Dan gue sih pilihnya bihun. Ini bihunnya. Terus di sini kita dikasih tomat. Ini ada tomatnya. Kita dikasih sawi sama kol. Ada sawi sama kol. Kita juga dikasih 5, 1, 2, 3, 4, 5 bakso yang kecil. Bakso yang kecil ini. Ini ada 5. Sama 1 yang besar. Kenapa kita makannya di penginapan? Karena karena gue bawa latte. Hai, ada di sini nih. Karena kita bawa dia, takutnya di sana nggak boleh gitu. Makanya kita akhirnya dibungkus aja lah, kita makan di penginapan. Lanjut, jadi kita juga dapat jeruk di sini ada 2. Jadi kita mau pakein. Kita dapat jeruk. 1 kita pakein biar lebih seger. Yang satunya juga dikasih biar lebih seger. Terus kita juga dapat sambal. Sambalnya kental juga ya? Iya, sambelnya teksturnya kental ya. Coba dikit dulu deh. Kenapa dipukul bersin? Mau coba kuahnya dulu deh. 1, 2, 3. Aduh, pedes banget lagi. Tadi gue pakainya cuma segitu. Itu pedes banget. Jujur kuahnya enak, segar karena tadi dikasih jeruk juga. Kuahnya mirip banget sama soto-soto bening. Iya lagi, bener. Sumpah Nggak mirip. kayak kuah bakso. Iya, nggak kayak kuah bakso. Oh iya, kita lupa kasih tahu di sini dapat toge yang cuman kepalanya aja. Ini dapat toge yang kecil-kecil kayak gitu. Karena aku mau nyobain bihunnya. Bihun pada umumnya aja. Wait, dapat ini juga, suiran ayam. Iya, ini kayak soto sih guys. Tuh. Suiran ayam gitu. Oke, kita coba bakso yang kecilnya. Tuh, 2, 3. Rasa ikan tenggirinya nggak amis. Iya, betul. Tapi kurang gurih aja sih menurutku. Gurihnya di kuahnya Iya sih, bener. gitu. Terus teksturnya juga tadi kayak yang aku bilang itu lembut. Walaupun kelihatannya kayak kasar-kasar gitu ya, luarnya kayak urat. Tapi ternyata pas digigit lembut guys, halus. Jadi nggak lembek, nggak terlalu kenyal, tapi pas aja gitu. Kalian cobain yang gedenya kali ya? Ya, tuh 2, 3. Baksonya yang paling gede menurut aku dia lebih berasa dari bakso yang kecil. Disclaimer, aku nggak begitu suka ikan. Makanya waktu pas mau pesen ini tuh agak-agak gimana gitu. Oh iya. Karena merasanya takut berasa ikan banget, tapi ternyata enggak. Ini nggak berasa ikan sama sekali. Kalian kalau misalkan lagi ke Malibeng, harus cobain bakso yang ini. Ini adalah pilihan gua based dari mencari di Google Maps dan di TikTok. Karena banyak yang nge-review bakso ini. Jadi gue penasaran, ini enak beneran atau enggak? Tapi enak kok. Dan ternyata ada frozen foodnya juga ya. Makan. Tadi ditawarin sama mbaknya, sama tetehnya, mau dibawa pulang, mau yang langsung dimakan atau mau yang frozen gitu. Kalian bisa pilih. Oke, sekarang kita makannya udah selesai dan kita mau langsung kasih skor untuk bakso ikan cebai ini. Ikan tenggiri. Ikan tenggiri ya. Oke, 1 sampai 10 dan kita sebutinnya bareng. Oke. 1, 2, 3, 8. Oke, jadi setelah ini kita berdua mau review makanan yang lain. So, stay tune guys. Bye. Bye-bye. Ibu mau ini dong, ini apa namanya Bu? Lemang. Mau deh, itu berapa? 40, satu gitu. Ya. Oh banyak juga, mau segitu. Ya udah, Mau berapa? satu aja. Kalau 2 70, Nek. Lihat guys, ini lagi hujan, jadi kita pesennya lewat mobil aja. Kita nggak turun. Itu lemangnya gila gede-gede banget. Ini kalau di Manado tuh namanya nasi jaha atau nasi jaha. Iya. Kayaknya hampir mirip deh harusnya. Bismillah. Terima kasih banyak Bu. Ininya buat Neng. Oh gitu. Wah, Wah, terima kasih Tambahin. Bu. oh iya. Baik. Ini Apa Bu- itu Ibu? Sama ini nasi lemang juga. Cuman bisa langsung cobain. Oh iya. Kasih gratis guys. Sama ibunya baik banget. Makasih ya Bu ya.
Harganya 40, kita dapat segede ini. Mari kita coba nanti di tempat penginapan. Sebenarnya tuh kita mau explore, mau coba yang lain. Siapa tahu ada jajanan lain yang bisa kita beli. Tapi berhubung hujan, jadi kita nggak bisa explore. Jadi guys, di sini tuh lagi hujan. Hujannya lumayan deras dari tadi. Jadi lagi dingin-dingin tuh enaknya anget-anget kan. Nah ini aku pesan Turkish tea. Ini langsung dapat seteko gini, gila. Ini gede banget. Terus di sini gelasnya dapat ini jeruknya, nanti bisa kita peres ke dalam tehnya. Terus kalau misalkan kalian sukanya yang manis, nggak mau tawar, ini dikasih juga gula batu gitu. Tapi kayaknya kita cobanya yang tawar aja ya, karena aku tidak terlalu suka yang manis-manis. Oke, mari kita coba tuang ya guys. Kita coba tanpa pakai jeruknya dulu. Baunya sih enak ya. Oke, ini masih panas banget. Cuman rasanya tuh beda sih, nggak kayak teh-teh yang lain. Nggak tahu ini tuh rasanya apa, nggak paham karena di dalam tehnya ini tuh apa ya? Kayak ada sesuatu nih, bentar. Jadi ternyata di dalamnya tuh ada ini guys. Ini yang bikin rasa tehnya tuh jadi beda. Jadi ini tuh ada Malaga, ini tuh Malaga, yang ini Star Anise. Itu yang bikin rasa tehnya jadi beda daripada teh yang lainnya. Ada latte kamu mau nyobain? Ini kita coba peres, kita aduk dulu sedikit. Jadi sekarang kita coba fresh atau enggak. Ya, lebih enak pakai jeruknya ini guys. Jadi kalau kalian mau coba minum tehnya ini, I recommend you buat sambil pakai jeruknya ini kalian peres ke dalam tehnya. Oke, selama menunggu hujan, karena ini tiba-tiba di sini hujan, jadi kita menunggu di restonya di Marekov. Terus 2 pesen es gula aren. So cheers guys. Perfect. Jadi sekarang kita mau ngintip ke dapurnya buat makan malam kita hari ini. Kita lihat proses masaknya gimana. Kita ada di dapurnya, kita mau lihat proses masaknya gimana. Ya. Ini yang lagi disiapin apa aja nih mbak? Yang mau disiapinnya salad buat tikka masalahnya. Oh, makanan ala India ya? Iya. Kenapa dilatin doang? Kenapa? Tiba-tiba gue bingung. Tapi kalau buat menunya di sini yang best seller apa? Cheeseburger ya. Oh biasanya cheeseburger paling banyak. Ya. Ditatanya rapih. Oh itu udah jadi tinggal dianget-angetin aja ya? Iya. Yang terus bumbunya lebih ke manis atau apa sih mbak? Tapi ke bumbunya dia lebih ke banyak tomat. Oh, banyak tomat. Rempah India. Oh, Iya. tapi dia lebih ke gurih, ke manis, asam Ke atau apa? agak asam. Oh, agak asam. Jadi ternyata makanannya udah jadi tinggal dipanasin aja. Cakep nih mbaknya, ngeplatingnya rapi. Platingnya apa mbaknya yang cakep? Dua-duanya dong. Baunya sih enak ya. Baunya mantap. Tuh jahenya dibikin kayak gitu guys. Nah itu dagingnya lagi dipanggang lagi, dikasih bumbu-bumbu biar semakin mantap. Oh iya belum nanya, masnya namanya siapa mas? Iki. Halo mas, Natasha, salam kenal ya. Mbak tadi, maaf ya mas, punten. Tadi aku juga belum nanya nama mbaknya siapa? Ya, nama saya Susi. Suzy. Susi. Oh, Ini itu roti naan ya? naannya. Ya, kalau ini roti naan dari India, India sama Arab. Oh, oke. Jadi Arab juga. Oh Iya. gitu. Bikin ini. Wih keren. Banyak pernah ke Arab. Iya. Namanya dapat bikin. Berarti itu mbak bikin sendiri? Iya. Oh wow. Ini rotinya Mbak Suzy sendiri yang bikin. Keren. Nah ini lagi di plating buat rotinya. Satu porsi dapat segini banyak ya, Mak? Iya. Nah ini untuk chicken tikka masalahnya udah jadi. Jadi ini rotinya kita minta pakai roti aja, nggak pakai nasi, mengikuti original dari Indianya. Terus ini chickennya tuh udah di plating sama mbaknya. Dan ini ya untuk side-nya lah ya. Kalau kalian mau pakai timun, tomat, bawang bombay sama jeruk bisa dipakai. Oh, ada tambahan lagi.
Ada tambahan lagi 1 cabe seperti ini. Ini beefnya udah selesai panggang, itu dari taruhin keju di bagian atas. Nah ini buat menu kita yang satu lagi. Ini ayam pakai bumbu khas dari India, jadi bakal beda banget rasanya. Nah ini kentangnya guys. Ini buat 2 menu, jadi yang french fries itu buat burger. Nah yang potato wedges-nya itu buat ayamnya. Ini burgernya lagi disiapin guys. Ini pakai bumbu apa nih mbak? Nah, itu pakai mayones, saus tomat, sama ada telurnya juga, ada prosesnya juga. Oh. Olah jadi bikin sendiri aja sausnya. Oke. Oh, homemade dibikin sendiri ya? Iya. Wow, semuanya di sini homemade. Ini ada bawang bombay, ada acar timun juga, ada timunnya juga yang diolah lagi. Ini ayamnya ditambahin apa tuh mbak? Saus asam. Oh saus asam. Saus asam Jawa asli. Ini juga bikin sendiri. Iya, buatan sendiri juga. Tuh bentuknya kayak gitu guys nih. Jadi warna coklat sama ada wiji-wijennya. Ini kentangnya guys, dibikin crispy. Kentangnya udah jadi, tinggal ayam. Jadi ayamnya karena masih dari frozen, jadi buat manggangnya lebih lama. Udah tuh. Oke, karena ini menunya udah semuanya hampir jadi, tinggal ayam panggang. Jadi kita mau balik buat nunggu makanannya semua jadi. Jadi terima kasih banyak Mbak Suzy, Mas Diki udah ngebolehin kita buat ngeliat-ngeliat persiapan makanannya ya. Oke, sekarang kita mau review makanannya. Tadi udah diajak jalan-jalan sama camera woman, si kakak Acil ke dapur. Ini makanan khas dari India dan mereka biasanya pakai roti. Jadi kita cobain. Terus ini ya side-nya ya. Terus kamu pesan apa? Sangat simple, cheeseburger. Dan katanya ini favorite-nya yang sering dipesan di sini. Oke, kita cobain bumbunya dulu ya. Jadi bumbunya tuh kayak gini, coklat. Oke, kita coba. Ada rasa-rasa pedesnya, gurih, sama tadi kan juga Mbak Suzy yang chefnya kan bilang bumbunya tuh kayak agak asem ya. Tapi menurut aku tuh ini nggak asem, gurih, enak gitu loh, pedes. Nggak asem sama sekali sih. Sebentar, di sini banyak nyamuk, jadi mungkin gue agak sedikit gak bisa diem. Karena kita dikelilingin sama kebun-kebun ya. Iya. Kebun-kebun gitu, ini nyamuknya gede-gede banget. Cheers guys, bumbunya. Tapi kenapa yang di otak aku pertama kali apa? Apa? Kok mirip rendang ya? Yang pasti dan yang jelas rempah-rempahnya berasa. Sekarang gue mau coba dagingnya. Tadi yang lo lihat semua, kalau daging ayamnya kan tadi frozen, terus tadi dipanggang sama chefnya. Ternyata nggak ada yang beku, nggak ada yang keras, semua empuk dan pas dipanggangnya. Oke, sekarang aku mau nyobain pakai rotinya. Jadi kita taruh di atas ayam sama bumbunya. Mari kita coba. Tunggu, jangan kasih tahu. Gue kasih ayamnya di atasnya. Emang cocoknya pakai ini ya? Iya, cocoknya pakai ini sih. Aku suka sih. Aku juga suka. Mungkin Aku suka aja bumbunya. kita bukan yang benar-benar food expert dan tahu ini bumbunya sangat detail ya. Cuman ini enak dan rempah-rempahnya itu yang berasa. Terus tadi kan aku cuma nyobain roti dicocolin sama bumbunya dikit. Ternyata ini juga rotinya tuh nggak tawar, kayak ada rasanya, ada gurih-gurihnya. Jadi udah daging sama bumbunya enak, ditambah pakai rotinya yang nggak tawar, semakin rich buat rasanya. Gile, rich nggak tuh? Rich nggak tuh? Oke, lanjut ke gua. Ini yang tadi gue bilang, ini adalah cheeseburger. Karena ini menurut gue gede dan mulut gue nggak muat, jadi gue juga mau pakai ini aja, sendok dan garpu untuk gue potong. Ini tebel banget sumpah. Iya, dagingnya aja tebal. Dagingnya nggak pelit, tebel. Lihat guys, ada dagingnya di sebelah situ. Cheers. Kita coba muat atau enggak ya? Aku suka dagingnya, yang pertama tebel. Terus dibikinnya nggak yang benar-benar sampai kering atau keras. Dalamnya masih empuk. Mas Diki buatnya juga pas. Ditambah sama keju yang dibilang lumer banget, enggak, ya pas lah. Sekarang gue mau coba pakai saus mustard. Sekarang kita coba pakai mustard. Udah pakai mustard. Kita coba.
pribadi aku lebih suka originalnya tanpa pakai mustard. Ini kentangnya kita coba garing, lembek atau gimana? Masih garing. Kita kayaknya sempat kita diamin dulu 10-15 menit ya, dan masih garing, nggak berubah teksturnya. Jadi kentang ya rasanya kentang. Makanya tadi yang mau aku highlight di burgernya aja. Dan ini sekali lagi ini tebel banget, perfect ya, Perfecto. perfect ya. Kempar Maya suka Suka mantep banget. Makanya dari tadi, maaf ya guys, dia review aku sambil makan. Karena ini udah terlalu enak, nggak bisa Bentar. bertahan. Sebelum kita lanjutin makannya, kita mau rating dulu makanannya dari 1 sampai 10, random, kita nggak janjian. Yuk, 1, 2, 3, 9. 9,5. Yang paling kamu suka dari menu ini apa? Dagingnya sih, aku suka banget sama bumbunya. Tapi ini beber bumbunya tuh enak banget. Malah menurut aku kurang banyak ya guys bumbunya. Karena dari tadi aku sambil naro-naro bumbunya di atas roti, jadi nggak cuma dagingnya doang. Jadi ini bumbunya udah tinggal dikit, sedangkan dagingnya masih lumayan banyak. Kayaknya bumbunya pakai apa aja kayak cocok ya? Cocok. Kalau bagian gue yang gue suka adalah udah jelas dagingnya atau patty-nya itu bener-bener tebel. Jadi di bagian atas atau bawah, di bagian luarnya agak sedikit kering, jadi masih crunchy di mulut. Terus bagian dalamnya itu smoky-nya pas. Terima kasih Mbak Suzy dan Mas Diki karena kalian udah menyiapkan ini semua. Apalagi ini semuanya juga homemade ya. Jadi mereka bikin dari awal, walaupun tadi pas kalian itu udah frozen, tapi mereka bikin dari awal. Ini bener-bener enak banget. Aku suka banget. Best. Chef Kiss. Oke, hari ini kita mau coba ini khas dari Malingping, yaitu nasi lemeng. Nah ini karena kita nggak tahu mau dipakein apa lauknya, jadi kita beli nasi padang. Nasi padang, ada telur dadar di sini, ayam bakar, sambal hijau sama sayur nangka. Cuman ini kita beli lauknya aja, jadi nasinya kita pakai si lemeng ini. Gimana cara kita membelahnya? Nggak tahu. Ini aku baru pegang, tanganku sudah Karena hitam. dibakar kan? Sekarang mari kita coba untuk buka. Nggak usah, perlu. Oh, oke. Capek-capek dibelah. Ternyata caranya begini. Oke. Ternyata nggak perlu digetok atau dikopek-kopek satu-satu guys. Oke, sekarang ini lemengnya udah kita buka. Ini menurut aku sih mirip banget ya sama nasi jaha. Cuman bedanya ini dia tuh ada kacang merahnya gitu di dalam. Itu kacang merah? Iya, kacang merah. Ya kan? Sekarang kita langsung cobain. Aku sih cuil dulu. Kenapa sih? Nggak apa-apa. Kayak nggak yakin gitu. Rasanya beda deh ternyata sama nasi jaha. Menurut aku dia malah nggak ada rasanya. Iya, nggak ada rasanya. Yang kayak ya udah gitu loh. Nah kalau nasi jaha tuh ada rasanya. Oh, ada rasanya. Ada rasanya. Terus ada ininya ya, ada isinya. Itu pilihan mau ada isinya apa. Tapi lengket banget. Iya, dia teksturnya. emang lengket banget teksturnya emang. Nyobain pakai ayam bakar, cocok apa enggak? Nasi lemang dicampur makanan Padang. Jawabannya cocok aja, lebih menggumpal aja, nggak kayak nasi. Iya, karena luarnya tuh kayak kering gitu, tapi dalamnya tuh baru lembek. Lemang ini bisa buat jadi pengganti nasi. Kalau kalian nggak mau pakai nasi, bisa pakai lemang. Jadi enak sih menurutku. Jadi Karena- pakai apa aja cocok sih. Karena tadinya tuh pengen nyoba nasi lemang aja gitu loh. Cuman ternyata baru tahu kalau nasi lemang ya hanya Buat nasi pengganti aja nasi. gitu loh. Dan harus cari lauknya. Bagian pinggirnya kayak nggak aku makan deh. Soalnya kering banget. Aku malah suka itunya. Kapan lagi ke Malingping, ke pantai, tapi malah makannya Padang. Heeh. Habis bingung mau nyari lauk apaan. Karena sebenarnya ini tadi kita belinya kan siang sore ya. Betul. Terus yang harus digaris bawahi kalau lauknya enak ya jadi enak. Kita kasih rating kali ya. Gimana? Apanya nasi lemangnya? Nasi lemangnya aja jangan padangnya dong. Tuh, 2, 3. 3. 6. Seri banget. Karena ini kayak nggak ada rasanya. Ya, Mulut memang aku tuh udah kayak jadi ngebandingin sama si nasi jaha Jaha itu itu ya. Yang aku nggak suka cuman ininya doang, apa? Terlalu menggumpalnya itu. Ah. Tapi masih bisa dimakan kan? Masih bisa. Karena kebantu sama bumbu padangnya juga sih. Jadi enak. Guys, jadi gue udah capek banget, gue udah pergi ke sana ke sini dan sekarang gue mau terapi dulu pakai Holy Life yang udah gue bawa dari rumah.
Dan ini adalah alat untuk melancarkan aliran darah lo. Dan supaya besok gue bisa fit lagi, gue mau terapi dulu. Dan disclaimernya, nggak boleh megang alat elektronik. Kalau jam dan cincin masih nggak apa-apa. So ini handphone harus gue taruh. Dan ini tinggal taruh aja kakinya di sini. Setelah nyala, gue mau set di 30 menit dan di level 5. Dan besok gue bisa fit lagi dan jalan-jalan sama kalian. Thank you so much guys sudah nemenin gue kulineran hari ini di Malikpik, Banten. Kira-kira gue harus kemana lagi? Lu bisa komen di bawah. And see you on the next Explore with Alses. Cheers.